Halo pemirsa, ketemu lagi bareng saya Coach Indra. Kita ngobrol-ngobrol di program I'm Talk bersama partner saya, Coach Mario. yes, Coach Mario. Jumpa Yes, lagi, Coach Indra, gimana? jumpa lagi di Baik, episode kedua nih, ya. Apa kabar Coach yes. Mario? Baik, baik. Nah, Yes, yang ke- penting sehat sekarang. Yang yang penting penting sehat dulu. sehat ya. Yes. Ya, kami Nah, doakan juga untuk pemirsa semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan produktif. Yes. yes. Nah, di tahun 2021 ini banyak ya hal perubahan yang kita lihat nih sedang terjadi dan juga masih juga ada suasana-suasana ketidakpastian gitu ya dari tahun Yes. 2020. Dan untuk bagi yang sudah pernah dengar tentang kami dari Excellent, kami adalah sebuah institusi yang memang fokus kepada membantu pemilik-pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya dan membawa usahanya menuju level yang lebih tinggi gitu ya, naik Yes. level istilahnya begitu, yaitu kemana? Yaitu membawa pengusaha-pengusaha terutama skala UKM untuk bisa merangkul dan juga untuk bisa siap nih memasuki yang namanya usaha era 4.0, di mana pada usaha era 4.0 ini konsumen dengan teknologi itu sudah akan semakin terintegrasi. Dan karena itu setiap pemilik usaha juga butuh beradaptasi nih, butuh juga merubah bagaimana usahanya bisa memenuhi pasar yang berubah ini atau pasar yang dinamikanya berubah ini lewat integrasi teknologi ya. Nah, dan kami meyakini bahwa untuk melakukan itu tidak sekedar hanya kita yakin saja atau hanya melangkah buta gitu ya. Tapi kami meyakini bahwa setiap pemilik usaha juga butuh beradaptasi dalam hal apa? Terutama dalam hal cara kerjanya, tetapi yang paling penting adalah dalam hal membangun pola pikirnya, ya, di Yes. mana kami merumuskan ada eh, namanya adalah adaptive mindset. Ini adalah sebuah frame berpikir yang saya, Coach Marian, dan juga Coach Indra kembangkan di Excellence, sehingga apa? Kami mau membantu nih pemilik usaha, sebelum sistemnya dirubah, ayo dirinya dulu nih dirubah, timnya dulu nih untuk bisa dikondisikan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan ini ya. Nah, pada hari ini ada hal istimewa yang kita bahas. Boleh nih Coach Indra boleh terangkan dulu nih frame-nya adaptive mindset ini apa nih komponen-komponen yang penting nih bagi usaha? Ya, Coach Mario dan rekan-rekan, di episode pertama saya dan Coach Mario sudah mengupas tentang definisi adaptive mindset yang kami rumuskan di Excellent. Ya, tadi Coach Mario juga sudah mengatakan kalau belief-nya, keyakinannya yakin bisa bangkit, bisnisnya bisa maju, tetapi tidak ada sebuah sistem. Dan sistem ini, ingat loh, hanya sebuah tool, sebuah cara, ya, sebuah rambu-rambu yang akan membantu pemilik bisnis. Tetapi kembali lagi, sistem tanpa didukung dengan cara berpikir yang tepat, mindset yang tepat juga tidak akan bisa berjalan. Makanya itu penting banget adaptive mindset. Nah, terkait adaptive mindset ini kan poinnya ada 3 ya, Coach Mario. Yang pertama adalah sikap mental, yang kedua adalah upgrade knowledge and skill, lalu yang ketiga adalah tentang action yang terukur. Nah, saya dan Coach Mario di Excellent juga merumuskan sebuah model tentang adaptive mindset, yang mana tujuannya kami membuat model ini untuk mempermudah ya manusia akan lebih mudah pada saat ada sebuah model, ada sebuah rumusan, ada sebuah roadmap, ada sebuah peta yang akan membantu. Ya sama seperti Coach Mario. Saya dulu waktu SMA pernah naik gunung, ya. Itu di dalam perjalanan itu ada roadmapnya, ada petanya, sehingga apa? Mudah. Sama adaptive mindset, kalau ada model lebih mudah diingat, dan lebih mudah diingat udah pasti lebih mudah diaplikasikan ya. Ya, Nah, adaptive mindset excellent, saya dan Coach Mario itu merumuskan modelnya gampang banget, yaitu CARES. CARES itu akronim dari CARES ya. Nah, itu C-nya itu adalah continuous improvement, A-nya itu tentang agile, lalu R-nya itu tentang resourceful, E-nya itu tentang emotional intelligence, dan S-nya itu tentang self transformation. Jadi begitu Coach Mario. CARES, yes. adaptive mindset, model. Yes. Nah, tentunya kita nggak mungkin membahas semua yang terkait dengan CARES ini di satu kesempatan. Jadi kita Nah, nanti akan breakdown. Jadi rekan-rekan ikuti gitu ya perjalanan kita dalam membahas satu persatu
dari 5 poin mendasar ini dari pola pikir adaptif gitu, pola pikir adaptif. Nah, mungkin kita boleh nih sedikit untuk bisa mengupas ya. Kira-kira nanti yang akan dikupas lebih dalam itu dari CARES ini nanti kita satu persatu kita kupas. Cuma boleh berikan sedikit pembukanya nih ya, seperti apa ya? Bisa dibilang intisarinya dulu deh. Kalau dari continuous improvement, kalau dari Coach Indra sendiri melihat apa nih yang menjadi esensinya bagi pemilik usaha dalam kaitannya dengan adaptive mindset ini? Ya, saya suka banget ya Coach Mario dengan satu quote yaitu the great enemy is a good life. Pada saat seseorang merasa nyaman dan dia sudah ternyamankan dengan zona nyamannya, itu ada sesuatu yang kadangkala membuat seseorang tidak bertumbuh lagi. Makanya sama bagi pemilik bisnis, bagi sebuah organisasi bisnis, kalau pemilik bisnis sudah merasa nyaman, sebuah organisasi bisnis tidak dipikirkan lagi gimana caranya untuk terus improve, ya, akhirnya bisa berhenti. Nah, menariknya nih ya, Coach Mario dan rekan-rekan, di luar sana semua orang berpikir terus bagaimana supaya bisa melakukan improvement. Saya baca di sebuah buku di Jepang, di negara Jepang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang umurnya lebih dari 100 tahun, Coach Mario dan rekan-rekan. Bahkan ada yang sudah 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi, dan mereka biasa aja gitu loh. Nah, kenapa? Setelah saya baca di buku itu dituliskan karena mereka memang melakukan continuous improvement. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita berkaca nih, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dibangun dengan susah payah, kan katanya Coach Mario ya, kita juga melihat, kita juga mengamati 4 tahun pertama seorang pemilik bisnis membangun bisnisnya, membangun perusahaannya itu sangat menentukan ya, betul ya Coach Mario ya. Ya, betul, Kalau 4 tahun betul. itu tidak bisa melewati, statistiknya menunjukkan seperti itu Tutup. dan akan tutup, ya kan. Nah, bagaimana bisa melewati ratusan tahun, ya kan? Kalau misalnya 4 tahun aja nggak lulus, 10 Ya, tahun aja nggak lulus. Nah, saya betul. sangat meyakini Coach Mario, saya sangat-sangat meyakini apa yang membuat sebuah organisasi bisnis bisa berkembang terus? Iya, perlu memiliki adaptive mindset dan perlu melakukan yang namanya continuous improvement. Kalau misalnya Yes. saat ini omsetnya sudah bagus pun, tetap berpikir apa yang bisa dilakukan agar di masa yang akan datang omsetnya bisa lebih bagus lagi. Kalau misalnya omsetnya masih belum sesuai dengan harapan, sama. Terus berpikir gimana caranya supaya omsetnya bisa meningkat. Jadi bukan meratapi mengapa omset saya semakin kecil, tetapi pola pikir continuous improvement itu sebenarnya memicu diri kita mengeluarkan potensi ya yang ada di dalam sebuah organisasi bisnis. Seperti itu pandangan saya Coach Mario. Yes. Wah, itu ya. Jadi continuous improvement intisarinya adalah bagaimana seseorang itu bisa melakukan perubahan terus-menerus agar apa? Sebenarnya untuk menjaga namanya sustainability, Yes. longevity gitu ya, keberlangsungan. Ini bahasa Jermannya agak kebelit gitu ya. Tetapi gambarannya adalah tadi Coach Indra menarik menyatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan di luar sana umurnya bisa sampai ratusan tahun. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melakukan, yaitu sadar bahwa yang mereka hadapi itu musuhnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Betul. Bagaimana bisa terus bertransformasi. Ya, itu keren. Nah, saya lanjutkan ya, Coach Indra ya, Silakan. mengenai yang A nih. Tadi udah C, kemudian A. A itu berbicara tentang agile dan juga fleksibel, gitu. Yes. Agile dan fleksibel. Agile dan fleksibel. Agile dan fleksibel. Nah, agile dan fleksibel ini untuk rekan-rekan, mungkin ini kalau secara kita sederhanakan kan bahasanya agile itu lentur, gitu Betul. kan. Fleksibel ya berarti dia mengikuti lah, dia bisa bebas mengikuti. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kalau rekan-rekan pernah dengar dulu ada sebuah istilah yang berbicara tentang namanya ada orang suka membandingkan antara namanya ada fixed mindset, ada namanya growth mindset, Yes. gitu ya. Fixed mindset itu bicara tentang pola pikir yang memang tidak bisa berubah, fix, tetap. Jadi dari dulu saya taunya begini, orang tua saya ngajarin begini, orang tua saya praktekkan begini, saya ikut mempraktekkan demikian, dan sampai seterusnya saya akan mengajarkan harus begini caranya. Itu fix, gitu ya. Nah, ketika dunia berubah, hal ini nggak bisa lagi dipakai. Ya, tadi Coach Indra menarik berbicara tentang perusahaan yang ratusan tahun. Apakah perusahaan ratusan tahun ini menggunakan cara yang persis sama 100 tahun yang lalu? Saya rasa tidak. Betul. Gitu. Kebijakan berubah, pasarnya berubah, konsumennya berubah, bahkan juga teknologi berubah, sistem kerja berubah. Jadi
Itu nggak bisa, makanya harus apa? Berubah kan, bertumbuh, mengikuti perkembangan. Nah, muncul ada namanya growth mindset. Nah, ketika growth mindset ini bicara tentang apa? Nggak boleh hanya sekedar pikiran itu atau mindset itu terpaku kepada satu kebenaran. Ya. Kebenaran mutlak yang belum tentu relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga apa? Ayo dong, kita harus bertumbuh, menumbuhkan cara pikir kita. Gitu. Nah, kami melihat bahwa itu bagus. Nah, tetapi makin ke sini muncul lagi sebuah konsep yang cukup menarik, yaitu apa namanya? Agile mindset. Ya. Nah, agile mindset ini sebenarnya bicaranya apa? Dari growth ke agile itu apakah cuma perbedaan semantik gitu ya? Cuma dirubah katanya tapi maknanya sama. Sebetulnya ada perbedaan mendasar di mana growth mindset berbicara tentang bagaimana kita harus selalu upgrade nih, ya, upgrade mindset kita, terbuka dengan perubahan dan seterusnya. Itu bagus. Agile lebih berbicara tentang bagaimana kita beradaptasi atau kita berubah mengikuti kondisi gitu. Ya, kalau bertumbuh, yes, growth, tetapi begitu growth kita juga harus agile. Bukan cuma grow, tapi fix gitu. Ya. Tapi grow and agile. Kenapa? Karena salah satu musuhnya dalam organisasi adalah bisnis makin besar, kelenturannya hilang. Biasanya begitu. Kenapa? Makin terbentuk birokrasi, terbentuk sebuah sistem baku gitu kan, SOP orang bicaranya. Benar. Tetapi kalau sekarang dilihat bahwa perusahaan-perusahaan besar menyadari bahwa kalau dulu ada sebuah istilah yang menarik gitu ya, dilontarkan, yaitu apa? It's not the big who eats the small, it's the fast who eats the slow. Bukan yang besar makan yang kecil. Sekarang adalah yang cepat mengalahkan yang lambat. Gitu ya, dan ini dialami kalau rekan pernah dengar cerita tentang GE, General Electric gitu ya, maka itu ditransformasi besar-besaran. Kenapa? Ya. Karena too big, terlalu besar sehingga jadi dinosaurus yang akan punah, sehingga itu dirombak total, ditransformasi organisasinya, sehingga apa? Agile. Jadi dipecah-pecah lebih kecil, geraknya jadi lebih fleksibel, yang bisa bertumbuh didukung, yang nggak bisa bertumbuh ya mengikuti hukum alam begitu. Nah, ini agile gitu ya, agile and flexible. Nanti pasti kita akan bahas lebih mendalam gitu ya. Nah, ini poin yang kedua mengenai agile. Coach Indra, saya lanjutkan dulu ya untuk yang R, nanti E sama S-nya nih nanti Coach Indra nih ya. Silakan Coach Mario. Tadi continuous improvement, kemudian agile and flexible, yang ketiga adalah resourceful. Resourceful itu artinya apa? Ya sumber daya kan, berkelimpahan lah bisa dibilang gitu. Bersumber daya, resourceful. Artinya apa? Waktu kita menjalani pola pikir yang adaptif, fleksibel, mengikuti perkembangan zaman dan pasar, tentu kita juga harus punya resource. Kita harus punya mindset bahwa resourceful itu harusnya ada dari kita dan sekitar kita. Jadi ketika bicara, wah perubahan, bagaimana saya mengatasinya? Saya nggak punya modal yang cukup. Orang-orang saya kurang. Modal kerja saya nggak banyak. Bisnis saya kecil. Mesin saya juga sederhana. Misalnya begitu. Banyak alasan bisa dilakukan. Tetapi ingat bahwa ketika bicara adaptif, justru dengan apa yang kita miliki, kekuatan mana yang kita bisa berdayakan, atau kita bisa lipat gandakan, kita bisa sinergikan, kita bisa kolaborasikan. Nah, ini menarik karena kalau bicara resourceful, kalau dulu zamannya kompetisi kan namanya kompetisi dua belah pihak saling mengalahkan. Zaman sekarang sudah bukan zamannya kompetisi, tapi namanya adalah kolaborasi. Ini harus ditekankan. Jadi kita jangan lagi memandang bahwa misalnya karyawan saya nggak mau bikin pintar. Kenapa? Karena kalau karyawan pintar jadi kompetitor. Oke. Gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi apa? Sebenarnya kita punya resource, tapi kita tekan. Kenapa? Karena kita takut resource kita jadi lebih berkembang, lebih besar dari kita. Nah, pola pikir harus dirubah, yaitu apa? Justru kita harus bisa mengajak kolaborasi. Gitu. Orang-orang yang lebih pintar dari kita, nggak mungkin kan dia mau di bawah kita. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang di bawah kita, otomatis kan karena dia masih belajar sesuatu dari kita. Nah, sehingga untuk bisa bertumbuh hanya mengandalkan kita nih di sini nih. Tapi bayangkan kalau Anda bisa membangun konsep kolaborasi, sinergi sama sekitar kita, yang minimal sama kemampuan dengan kita, bahkan kalau bisa di atas. Sehingga apa? Ketika kita kolaborasi, yang terjadi apa? Dia membantu kita juga bertumbuh kan. Bayangkan loh, tadi Anda menjadi kayak satu katrol yang mesti narik organisasinya ke atas. Tapi dengan namanya kolaborasi, sinergi,
Anda bisa sama-sama nih mau ke atas. Nah, bicara kolaborasi dan sinergi dengan siapa sih? Pertama-tama ya dari internalnya kita sendiri. Nggak perlu jauh-jauh gitu loh. Bukan keluar sana. Tapi di dalam kita, apa resource yang kita punya. Sehingga ini berbicara tentang bagaimana mengelola sumber daya kita yang memang terbatas. Tidak ada satu organisasi pun di dunia ini yang bilang sumber daya saya nggak terbatas. Ya, perusahaan paling besar di dunia gitu ya, Apple yang nilainya lebih besar, bahkan pendapatan lebih besar dari beberapa negara gitu, dia pun juga nggak terbatas loh gitu. Dia juga terbatas, tetapi bagaimana dia bisa, semua organisasi harus mengelola sumber dayanya yang terbatas itu ya. Jadi ini bicara tentang resourceful, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya internal kita dengan konsep kolaborasi, dengan konsep sinergi, bagaimana kita menumbuhkan nih sumber-sumber daya yang ada, baik yang tangible maupun yang intangible, baik yang kelihatan maupun juga yang nggak kelihatan. Itu resourceful. Yes. Oke. Nah, ini kita udah sampai yang ketiga nih. Sekarang nih yang terakhir nih, emotional intelligence dan juga self transformation. Silakan nih Coach Indra, boleh berikan pengantarnya nih. Yes, menarik Coach Mario. Jadi saya akan sharingkan konsep dari emotional intelligence. Emotional intelligence itu akhir-akhir ini di situasi pandemi ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena definisi dari emotional intelligence itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola pikiran, perasaan, lalu memilih tindakan yang akan memberikan hasil yang optimal. Nah, bagaimana seseorang bisa merespon situasi saat ini kalau dia tidak memiliki kemampuan itu? Jadi penting banget. Karena sesuatu yang terjadi sekarang, pandemi ini, itu adalah situasi yang tidak bisa dikendalikan. Dan apa yang bisa dikendalikan adalah apa yang terjadi di dalam benak pikiran seseorang, lalu pikiran ini akan memicu perasaan tertentu, dan perasaan dan pikiran ini akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, akan menentukan perilakunya. Jadi penting banget Coach Mario dan rekan-rekan, emotional intelligence itu sangat-sangat penting sekali. Dan dari pengalaman saya pribadi selama lebih dari 25 tahun saya sebagai praktisi penjualan, saya sebelumnya hanya berpikir belajar bagaimana teknik selling, bagaimana saya bisa melakukan proses selling. Jadi saya berpikir how terus. Tetapi kenyataannya setelah tahu how-nya, kok nggak bergerak. Nah, itu perlu banget bagaimana mengelola pikiran dan perasaan sehingga bisa mengaplikasikan how to-nya untuk mendapatkan hasil yang optimal, Coach Mario dan rekan-rekan. Dan kalau kita bicara tentang cares secara keseluruhan, tadi di awal Coach Mario sudah menyebutkan bahwa betul kita membangun SOP, betul kita membangun sebuah sistem. Tapi pemilik bisnisnya itu mindset-nya itu juga perlu banget ya, makanya S yang terakhir itu adalah self transformation. Ya, pemilik bisnis dan orang-orang yang ada di dalam organisasi bisnisnya juga perlu membuat sebuah keputusan untuk melakukan transformasi pribadi. Nah, coba Coach Mario dan rekan-rekan bayangkan kalau di dalam sebuah organisasi bisnis dari pimpinan, top management, dari owner itu terus turun ke bawah, semua berpacu untuk melakukan self transformation. Wow, saya meyakini pasti terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Ya, nah begitu Coach Mario. Jadi lengkap nih ya, sudah adaptive mindset kita sudah sharingkan definisinya di episode pertama. Lalu kita sudah bahas nih secara garis besar model yang kita kembangkan di Excellent, yaitu model adaptive mindset CARES ya. Continuous improvement, agile and flexibility, resourceful, emotional intelligence, dan yang terakhir adalah self transformation. Jadi nanti kita akan bahas berikutnya di episode berikutnya nih Coach Mario ya, rekan-rekan. Jadi saksikan lagi di channel kami, Anda juga bisa subscribe channel kami, dan kalau Anda merasa bermanfaat, silakan sharingkan ke rekan-rekan yang lainnya. Oke, Coach Mario, episode yang kedua kita akhiri. Semakin bertumbuh, semakin berdaya, dan semakin berdampak. Terima kasih Coach Mario. Sampai ketemu. Sampai ketemu.